Dari sisi pendidikan, akankah wajah pendidikan di Kota Metro akan berubah di tahun 2045 dengan rancangan penambahan infrastruktur pendidikan dasar yang tetap sampai tahun 2045? Yang keempat, dari sisi infrastruktur jalan dan bangunan pemukiman belum tergambar jelas strategi pengembangannya. Infrastruktur jalan dan pemukiman penduduk dengan terus bertambahnya jumlah penduduk sampai tahun 2045. Rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Metro tahun 2025-2045 masih menggambarkan disparitas atau kesenjangan antar wilayah. Apakah wilayah dalam skala kecamatan maupun dalam skala kelurahan. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang ada masih menggambarkan pembangunan yang terpusat di kecamatan Metro Pusat dan Metro Timur. Lalu bagaimana dengan kecamatan Metro Barat, Metro Selatan dan Metro Utara? Dengan kesenjangan pembangunan yang terjadi antar kecamatan dan kelurahan, maka didorong program sosial lainnya seperti kesenjangan infrastruktur, kesenjangan ekonomi, sarana dan prasarana masyarakat dan lain-lain sebagainya. Rencana pembangunan jangka panjang daerah harus mampu menjawab kesenjangan tersebut dengan jelas dan terperinci. Berikutnya, dengan bertambahnya penduduk dari waktu ke waktu, di mana tahun 2045 penduduk Kota Metro diproyeksikan menjadi 260.000 jiwa dengan luas wilayah yang hanya kurang lebih 73 km persegi. Maka tantangan wilayah Kota Metro akan semakin berat, terutama di bidang A. Lingkungan dengan masalah tanah irama hayati, persampahan dan lain sebagainya. B. Pemukiman dan perumahan akan menjadi seperti apa? Kemudian C. Alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman. D. Infrastruktur perkotaan. E. Transportasi publik perkotaan. F. Ruang terbuka hijau, yaitu dalam hal pelestarian, pertamanan dan lain-lain. Kemudian yang di teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan masyarakat. Terkait dengan wilayah ini, pemerintah Kota Metro harus mengawasi perkembangan secara ketat dan lebih tegas. Rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Metro tahun 2025-2045 harus disinkronkan dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah 2022-2041. Rencana detail tata ruang harus menjadi acuan dasar untuk mengelola penduduk di masa mendatang. Jadi dukung tata ruang kita seperti apa di masa depan. Target proporsi pemenuhan ruang terbuka hijau di Kota Metro yang memenuhi ketentuan juga harus diupayakan dan dimantapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Metro tahun 2025-2045. Hal tersebut harus diperhatikan oleh pemerintah daerah karena sampai saat ini masih ditemui permasalahan pembangunan dalam hal penataan ruang, di antaranya adalah dinamika pembangunan Kota Metro yang sangat cepat harus diikuti dengan penyediaan aksesibilitas baik jumlah, status maupun kualitasnya. Belum maksimalnya pengendalian pemanfaatan ruang karena belum dilengkapnya dokumen penataan ruang, yaitu rencana detail tata ruang atau RDTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan atau RTBL. Berikutnya, di dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045 diharapkan berpegang terhadap database yang akurat tentang kondisi existing Kota Metro hari ini, serta proyeksi angka-angka yang rasional agar dapat menentukan langkah-langkah strategis menjawab tantangan di masa depan Kota Metro yang kita cintai. Angka kemiskinan dan pengangguran Kota Metro masih cukup tinggi. Berkaca dari perjalanan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Metro tahun 2025, 2005-2025, maka penetrasi pemerintah Kota Metro belum signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan tersebut. Di dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah
tahun 2025-2045 pun strategi tersebut belum terlihat, terutama dalam mengatasi pengangguran terbuka yang terus bertambah seiring bertambahnya usia produktif di tahun 2025 mendatang. Kemudian yang terakhir, rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045 adalah gambaran